Data dari kami, dari kantor bahasa, saat ini tercatat ada 24 dialek dari bahasa Melayu. Sebagai salah satu pemuda juga yang ada di Provinsi Kepri, kami itu terpapar oleh peristiwa yang bernama xenoglosofilia. RBD atau revitalisasi bahasa daerah itu dilatar belakangi oleh adanya tren bahwa bahasa daerah itu selalu memiliki risiko terhadap kepunahan. Ini benar-benar menggerus identitas kita. Ketika kita menggunakan bahasa asing dan melupakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, khususnya di ruang publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI Tanjung Pinang dan juga RRI Digital, kita kembali berjumpa di podcast Kawan Celoteh untuk episode kali ini. Dan tentunya kami sangat senang Anda senantiasa menonton dan menyaksikan siaran kami di podcast Kawan Celoteh. Baik, di episode kali ini bersama saya Ardian Huta Barat. Dan juga telah hadir bersama kita ada Ibu Dr. Titi Wijanarti SSMA. Beliau merupakan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian juga ada Ade Rizky Kurniawan. Dan Rizky Kurniawan ini, pemirsa, beliau merupakan Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025. Topik yang kami angkat di podcast Kawan Celoteh kali ini adalah menjaga dan lestarikan bahasa daerah bersama Kantor Bahasa. Baik, ada Ibu Dr. Titi Wijanarti. Panggilannya apa ya, Bu Titi? Bisa dipanggil Titi. Iya, Bu Titi ya. Iya. Nah, kalau ada Rizky, panggilnya? Panggilannya Rizky aja, Pak. Panggilannya Rizky aja. Iya, ya, oke, baik. Dan wah, semangat sekali ya. Iya, baik, pemirsa dan juga pendengar RRI Tanjung Pinang maupun RRI Digital ya. Tentu di era digital dan juga kita sudah memasuki di era Gen Z, di mana generasi muda sudah semakin terkontaminasi atau semakin dipengaruhi dengan bahasa-bahasa yang mungkin sudah tidak pantas dan juga tidak layak. Lalu bagaimana nih pengaruh dan juga esensi dari bahasa daerah khususnya, yang kita tahu bahwa semua bahasa di dunia, salah satu diantaranya adalah bahasa Melayu. Ini merupakan cikal bakal adanya bahasa Indonesia. Dan untuk lebih lanjut, kita langsung saja mengobrol di podcast Kawan Celoteh. Ada Ibu Titi Wijanarti. Baik, Bu Titi. Nah, kita tahu bahwa di Provinsi Kepulauan Riau ini beragam dialektika dari bagaimana cara berbicara atau logat di setiap pulau ya, karena provinsi ini tentu dikelilingi dengan pulau-pulau yang memang ya tidak begitu berjauhan ya. Nah, lalu bagaimana nih bahasa daerah yang diprioritaskan atau yang diutamakan di Provinsi Kepulauan Riau ini? Baik, terima kasih Bang Adrian. Ya. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan begitu ya, kita berada di sebuah wilayah kepulauan dengan beragam dialek begitu ya. Kalau kita berbicara tentang bahasa daerah di wilayah Kepulauan Riau ini ada beberapa bahasa daerah dan yang menjadi bahasa daerah yang asli milik masyarakat Kepulauan Riau adalah bahasa Melayu. Bahasa daerah yang lain yang bisa kita temui adalah bahasa daerah yang dibawa oleh para pendatang. Mungkin ada bahasa Jawa, ada bahasa Bugis, dan juga ada bahasa yang lain, begitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan bahasa Melayu? Bahasa Melayu itu sendiri juga ada beberapa dialek. Jadi bahasa Melayu yang dituturkan oleh masyarakat di wilayah Kepulauan Anambas mungkin berbeda dengan yang dituturkan di wilayah Kabupaten Natuna dan juga berbeda dengan yang dituturkan di
Tanjung Pinang, begitu ya. Kalau menurut data dari kami dari kantor bahasa, saat ini tercatat ada 24 dialek dari bahasa Melayu, begitu ya. Khusus di Provinsi Kepri? Khusus di Kepri. Jadi bahasanya satu, bahasa Melayu, tetapi dialeknya ada 24. Kalau menurut data kami. Saat ini kami sedang melakukan upaya pemetaan bahasa daerah kembali. Mungkin saja dari pemetaan yang kami lakukan di tahun ini, dialek itu bisa saja bertambah, tidak 24, begitu ya. Nah, kalau tadi Bang Adrian menanyakan, lalu apa yang menjadi prioritas? Untuk kantor bahasa memprioritaskan pada upaya pelindungan terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa daerah terbesar di Kepulauan Riau. Seperti itu Bang Adrian. Iya, jadi saat ini memang dialek atau bahasa apa nih Bu Titi yang memang berkembang pesat nih di tengah-tengah masyarakat Kepri saat ini? Baik, kalau program pelindungan yang dilakukan oleh kantor bahasa melalui program revitalisasi bahasa Melayu, itu kami bekerja sama dengan 7 kabupaten kota melalui Dinas Pendidikan, sehingga semua dialek yang dituturkan di 7 kabupaten kota itu menjadi perhatian kami. Tidak ada dialek tertentu yang menjadi dialek yang kami utamakan, begitu. Semua dilestarikan ya? Semua dilestarikan, benar. Oke, baik. Kita memang terdiri dari beberapa pulau yang di Provinsi Kepri nih ya Bu Titi ya. Benar. Nah, baik itu di Pulau Penyengat misalnya nih, apakah memang Pulau Mantang kah, Pangkil, Pulau Karas dan sebagainya lah di Kepri ini. Nah, sejauh ini dari peninjauan dan survei dari Kantor Bahasa Provinsi Kepri ya Bu Titi, di pulau mana nih yang memang masih kentara, masih kental dengan logat dan juga bahasa Melayu mereka? Iya, jadi kalau menurut observasi atau pengamatan yang kami lakukan, untuk wilayah-wilayah yang berada di kepulauan itu masih cenderung bahasa daerah atau bahasa Melayunya lebih terpelihara. Berbeda dengan wilayah-wilayah perkotaan di mana memang ada persinggungan para pendatang dengan bahasa daerah mereka. Misalnya di Tanjung Pinang, di Kota Batam itu kondisinya sudah sangat berbeda begitu ya dengan bahasa daerah atau bahasa Melayu yang dituturkan oleh para penutur di wilayah kepulauan. Kalau menurut observasi atau pengamatan kami seperti itu kondisinya begitu ya. Oke, baik. Di sebelah Bu Titi ada Rizky Kurniawan nih. Iya Pak. Iya, selaku Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau, dan ini dicanangkan oleh Kantor Bahasa Provinsi Kepri ya. Ini benar. Sejak kapan nih mulai ada program Duta Bahasa ini, Bu Titi? Iya, kalau pemilihan Duta Bahasa itu kan sebenarnya berjenjang begitu ya, Bang Adrian. Jadi tidak hanya dilaksanakan di provinsi, tapi sampai ke nasional. Nah, kalau Kantor Bahasa sendiri itu baru berdiri kan tahun 2009, begitu ya. Jadi sejak Kantor Bahasa berdiri, maka kami sudah melaksanakan pemilihan Duta Bahasa dilaksanakan setiap tahun, dan para pemenangnya dikirimkan ke Jakarta untuk mengikuti tingkat nasional. Pada tahun ini yang terpilih sebagai pemenang pertama untuk Duta Bahasa Kepri adalah Bang Rizky. Iya, di tahun ini ya. Selamat ya Ade Rizky ya. Terima kasih banyak. Baik. Nah, tentu banyak nih pengalaman ya, juga perjalanan nih menuju menjadi Duta Bahasa di Kantor Bahasa Provinsi Kepri ini. Nah, sejauh ini nih bagaimana perjalanan dari sebelum dan sesudah menjadi duta nih? Ada Rizky, mungkin bisa diceritakan secara singkat. Iya Bang Andrian, terima kasih banyak atas kesempatannya. Perjalanan saya menuju Duta Bahasa mungkin tidaklah mudah, karena menurut saya sebagai salah satu pemuda juga yang ada di Provinsi Kepri, kami itu terpapar oleh peristiwa yang bernama xenoklosofilia. Ya, bisa dijelaskan xenoklosofilia ini? Peristiwa itu merupakan salah satu kondisi yang menyebabkan para pemuda itu lebih memprioritaskan bahasa asing ketimbang bahasa daerah, dan juga ini menjadi tantangan bagi bahasa daerah khususnya di Kepulauan Riau untuk bisa memiliki integritas. Nah, karena
kami juga akhirnya memprioritaskan bahasa asing, jadinya untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu menjadi sangat sulit. Dan ketika saya melihat senior saya pada saat itu memenangkan kompetisi duta bahasa juga pada tahun sebelumnya, jadi saya merasa termotivasi dan juga terdorong untuk bisa mengetahui sejauh mana saya bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan tentu dengan bergabungnya saya di Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 ini menjadikan saya sebagai salah satu sosok yang ingin melestarikan bahasa Indonesia khususnya, dan juga melestarikan serta mendorong generasi muda untuk bisa mempelajari bahasa daerahnya dan juga bahasa asing. Iya, berarti memang dari Rizky melihat ya kondisi generasi muda saat ini ya, yang semakin jauh sehingga mereka mudah sekali terpapar ya atau terpengaruh dengan bahasa-bahasa asing atau kultur budaya asing, sehingga berbahasa daerah pun mereka sudah cenderung sudah tidak menggunakannya lagi. Nah, sejauh ini dari Rizky untuk memberikan motivasi dan juga edukasi kepada teman-teman seusianya ini seperti apa? Nah, mungkin dari yang saya lakukan selama saya menjadi duta bahasa adalah dengan mencerminkan kepada mereka bahwasanya dengan kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik, melestarikan bahasa daerah serta menguasai bahasa asing itu sebenarnya menguatkan identitas kita. Karena rata-rata generasi muda saat ini merasa bangga ketika mereka bisa menggunakan atau mengaplikasikan bahasa asing. Padahal yang sebenarnya dilakukan oleh mereka adalah ini benar-benar menggerus identitas kita. Ketika kita menggunakan bahasa asing dan melupakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, khususnya di ruang publik, ini membuat identitas dan integritas kita sebagai warga negara Indonesia itu hilang. Istilahnya novelty kita itu menjadi pelan-pelan melebur seperti itu. Oleh karena itu, melalui Duta Bahasa dan juga melalui kehidupan kampus saya, karena saya masih mahasiswa, saya berusaha semaksimal mungkin untuk mencerminkan penggunaan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan konteks, dan juga tentu mendorong mereka juga ikut serta dalam menggunakan bahasa secara kontekstual. Baik, Bu Titi, rasanya memang tak elok ya kalau kita terbatas dengan tempat, kondisi, dan waktu ketika ingin menjaga dan melestarikan bahasa daerah. Nah, di tempat atau di forum-forum seperti apa nih kita bisa mengkolaborasi bahasa Indonesia dengan bahasa daerah? Misalnya contoh di podcast Kawan Celoteh, kita tentu tahu bahwa kita tidak serta-merta harus selalu berbahasa baku ya, bahasa formal. Nah, dalam hal menjaga dan melestarikan bahasa daerah, ini dalam kondisi seperti apa nih yang memang pantas dan layak kita berbahasa daerah? Khususnya misalnya di podcast kita kali ini. Baik, terima kasih Bang Adrian. Jadi memang kalau kita kembalikan kepada konteks kebahasaan begitu ya, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan pernah bisa lepas dari 3 bahasa gitu ya. Satu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa negara, kemudian ada bahasa daerah yang harus kita lestarikan, ada juga bahasa asing. Lalu bagaimana menempatkannya? Kalau kita melihat pada praktik baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi di Kepulauan Riau, ketika kita misalnya mengikuti ke acara resmi sidang tahunan DPRD misalnya ya, kemarin pernah saya mengikuti itu, bagaimana kegiatan tersebut sebagian besar atau yang menjadi bahasa utama adalah bahasa Indonesia, itu sudah tepat karena secara undang-undang di dalam forum resmi kita memang harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Tetapi ketika membuka atau memulai, maka ada pantun yang disampaikan dengan bahasa Melayu begitu ya. Ini adalah bukti kepedulian kita untuk pelestarian bahasa daerah. Jadi pada prinsipnya bagaimana kita tetap bisa mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa begitu nasional, apabila itu dalam forum yang resmi begitu ya. Tetapi tentu boleh kalau kita untuk mempererat identitas dengan menggunakan bahasa Melayu pada pantun atau mungkin ada imbauan, karena itu akan lebih menarik rasa emosional kita begitu ya. Nah, demikian pula mungkin pada acara siniar yang digelar oleh RRI seperti ini,
boleh kalau misalnya Bang Adrian juga menyelipkan istilah atau kosakata daerah atau pantun berbahasa Melayu, itu juga tidak apa-apa, karena dalam undang-undang yang diatur adalah pada forum resmi kenegaraan, kemudian pertemuan ilmiah, begitu itu yang wajib menggunakan bahasa Indonesia, seperti itu. Baik, nah pemirsa RRI Digital dan juga di channel YouTube RRI Tanjung Pinang, tentunya kita terus dapat ya menjaga dan melestarikan bahasa daerah. Jadi bukan hanya kita memang harus membatasi bahwa di forum-forum resmi ya kenegaraan barangkali mungkin boleh ya ketika opening ya Bu ya berpantun, tapi setelahnya kita memang harus berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tapi kalau di acara santai ya Bu ya, acara santai dan tidak begitu formal ya boleh-boleh saja ya Bu. Baik, nah dari Kantor Bahasa Provinsi Kepri ini sampai sejauh ini langkah-langkah atau program apa saja Bu yang sudah dicanangkan dilaksanakan dalam hal menjaga dan melestarikan bahasa daerah? Baik, kami ada program revitalisasi bahasa daerah. Ini tidak hanya dilaksanakan di Kepri, tapi dilaksanakan di seluruh Indonesia. Nah, di Kepulauan Riau itu dimulai pada tahun 2024. Jadi pada tahun ini sudah memasuki tahun kedua. RBD atau revitalisasi bahasa daerah itu dilatar belakangi oleh adanya tren bahwa bahasa daerah itu selalu memiliki risiko terhadap kepunahan. Walaupun kita melihat bahasa Melayu itu masih bahasa yang aman karena masih banyak dituturkan oleh penuturnya dari anak-anak hingga orang tua, begitu ya. Tetapi kita tidak boleh lengah, kita tetap waspada karena kepunahan bahasa daerah itu harus tetap kita cegah, karena di dalam bahasa daerah itu banyak identitas-identitas yang khas yang tidak bisa kita temukan di bahasa yang lain, begitu ya. Nah, program revitalisasi bahasa daerah yaitu bahasa Melayu ini kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan di 7 kabupaten kota. Sasarannya adalah siswa SD dan SMP. Mengapa siswa SD dan SMP? Karena mereka adalah para tunas bahasa ibu. Mereka nantinya yang akan menggunakan bahasa Melayu dan akan melestarikan bahasa Melayu di masa yang akan datang, begitu ya. Jadi pada tahun 2025 ini program ini masih berjalan dan sudah memasuki tahun yang kedua. Tahun kedua ya, berarti dari tahun yang lalu ya. Iya, benar sekali. Oke. Dan program Duta Bahasa Kepri ini merupakan program yang memang perlu terus digaungkan ya Bu ya. Mungkin untuk tahun depan juga ada ya begitu ya. Iya, ini memang merupakan program rutin yang kami lakukan dalam rangka untuk mencari atau membentuk agen begitu ya, anak-anak muda untuk bisa menularkan sikap positif terhadap penggunaan bahasa, begitu. Oke, baik. Nah, tentunya di tahun 2025 ini ada Rizky sudah dinobatkan ya sebagai Duta Bahasa Provinsi Kepri ini secara nasional ya, Bu? Rizky itu pemenang di tingkat provinsi dan kemarin sudah ikut di tingkat nasional mewakili Kepulauan Riau. Sudah mewakili tingkat nasional. Benar. Baik. Nah, kegiatan dari Rizky nih selama menjadi Duta Bahasa ini seperti apa kegiatan-kegiatannya? Nah, kegiatan yang pertama mungkin pada saat saya menjadi Duta Bahasa, beberapa program dari Kantor Bahasa itu akan selalu kami ikuti. Dan tentu saja ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dari siswa dan siswi. Contohnya seperti kegiatan sosialisasi UKBI yang dilaksanakan di SMP 4. Ya Bu ya. Itu bentuk keterlibatan ya, bentuk keterlibatan dari Duta Bahasa sebagai salah satu agen untuk bisa menginspirasi generasi muda khususnya di tingkat SMP untuk bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah yang berlaku saat ini, yakni KBBI, seperti itu. Mungkin sesekali boleh nih dari Rizky dan juga Bu Titi nih menggunakan satu kata Melayu ya ketika kita sedang ngobrol ini ya, mungkin boleh lah ya, santai gitu ya. Tidak harus bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi terlihat nih tematik kita ya tentang bahasa Melayu ya atau bahasa daerah. Nah, baik, dengan dicanangkan program Duta Bahasa Kepri ini,
untuk tingkat provinsi Kepri ini Bu Titi, ini sebenarnya tujuan utamanya ini seperti apa nih? Apakah memang tujuannya untuk masyarakat secara umum atau mungkin untuk generasi muda pada saat ini yang mungkin sudah terafiliasi, maksudnya terkontaminasi dengan budaya-budaya asing yang sudah dijelaskan oleh Dek Rizky tadi? Iya, benar sekali. Jadi memang selain menjadi agen perubahan dalam pengutamaan bahasa Indonesia, Duta Bahasa juga memiliki tugas, dia juga harus menjadi penjaga bahasa daerah, begitu ya. Karena memang kita tidak bisa memungkiri untuk wilayah Kepulauan Riau itu adalah wilayah yang berbatasan dengan wilayah negara luar, sehingga bahasa asing juga begitu masif masuk ke dalam ruang-ruang kita, dan juga adanya pandangan misalnya kalau kita bisa berbahasa asing itu lebih hebat, lebih keren, seperti yang tadi disampaikan oleh Rizky, apalagi di kalangan anak-anak muda, begitu ya. Nah, bagaimana Duta Bahasa ini, dia juga harus memiliki tugas untuk melakukan kampanye terhadap kesadaran memiliki sikap positif terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa daerah, begitu ya. Sasaran utamanya tentu anak muda. Kami berharap ini tidak hanya ke anak muda tapi juga ke masyarakat luas, bagaimana anak muda saja memiliki kepedulian terhadap bahasa Melayu. Apalagi kita yang orang tua tentu harus lebih peduli lagi, kan seperti itu. Iya Bu Titi. Kemudian untuk dari kantor bahasa sendiri, bagaimana nih Bu Titi cara mempromosikan dan juga mensosialisasikan bahasa daerah Kepri ini? Baik. Selain di sekolah atau di lembaga-lembaga yang memang bekerja sama, itu apa saja nih bentuknya? Baik, selain melalui program revitalisasi bahasa Melayu yang berbasis sekolah tadi, kami dari kantor bahasa juga melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pelindungan bahasa Melayu. Misalnya kami juga melakukan penyusunan kamus bahasa Melayu, kemudian kami melakukan sosialisasi atau layanan kebahasaan berupa konten berbahasa Melayu melalui media sosial kantor bahasa Kepulauan Riau, begitu ya. Ini salah satu bentuk kepedulian kami untuk bisa bahwa kampanye ini bisa diterima oleh masyarakat di Kepri yang sangat luas. Mungkin kalau berupa penyuluhan atau bimbingan teknis terbatas hanya pada geografis tertentu, tetapi melalui media sosial kami berharap kosakata bahasa Melayu yang mungkin sudah dilupakan sudah bisa diingat kembali dengan konten yang kami buat, seperti itu. Iya, baik. Nah, kita tidak jauh ya Bu ya, bertetangga nih dengan kita sebut saja ya nama negaranya, Singapura dan Malaysia, dan mereka juga memiliki dialek dan juga bahasa Melayu yang mungkin itu menjadi ciri khas bagi mereka. Dan sejauh ini dari pantauan kami juga bahwa terkadang kita juga sebagai masyarakat Kepri sepertinya dialek dan logatnya itu mirip-mirip. Lalu dari Ibu Titi sendiri nih cara pandangnya bagaimana nih untuk membedakan nih bahwasanya bahasa Melayu dari Malaysia dan Singapura itu dan juga di Tanjung Pinang atau di Provinsi Kepri umumnya itu berbeda atau memang ada kesamaan Bu? Bisa dijelaskan kepada pemirsa kita? Baik, kalau terkait dengan bahasa Melayu yang memang itu dituturkan secara luas begitu ya, tidak hanya terbatas pada wilayah Kepulauan Riau, mungkin saja kita tidak bisa menutup kemungkinan adanya persamaan kosakata, mungkin ya ada persamaan dialek begitu. Nah, lalu bagaimana untuk kita bisa menjaga identitas bahwa ini adalah bahasa Melayu milik masyarakat Kepulauan Riau? Menurut pandangan kami adalah dengan upaya publikasi yang baik, apakah itu melalui pertemuan-pertemuan ilmiah, kemudian melalui penyusunan kamus bahasa Melayu yang kami buat, kemudian melalui konten kebahasaan dan juga revitalisasi bahasa Melayu yang itu secara masif kami lakukan di seluruh wilayah provinsi Kepulauan Riau, begitu ya. Jadi kalau ketersinggungan atau kemiripan karena memang itu satu wilayah budaya yang sama, tidak bisa kita hindarkan. Iya, dimaklumkan berarti ya. Iya, benar sekali. Karena memang wilayah budaya mungkin berbeda dengan wilayah politik, begitu ya, Bang Adrian. Tetapi secara serumpun, kita ada kesamaan identik ya, begitu ya. Benar sekali, sama-sama Melayu. Bahkan tidak hanya di Kepulauan Riau, yang saya tahu di Kalimantan Selatan bahasa Banjar juga berakar dari bahasa Melayu. Seperti dari ini ya, Pontianak ya.
Iya. Kalau tidak salah saya mereka masih juga ada Melayu, masih ada Melayunya ya, sekali. apalagi bahasanya Pontianak ya, nama daerah atau tempat ya. Iya. Baik, nah dari Rizky, kalau melihat dari generasi sebaya dan seusia dari Rizky saat ini, bagaimana nih? Mungkin dari Rizky boleh memiliki sudut pandang yang berbeda ya dalam hal melihat situasi dari kondisi anak muda kita saat ini yang mungkin cenderung menggunakan bahasa-bahasa gaul, bahkan menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin di luar daerah kita nih, misal contoh bahasa Jakarta. Nah, apabila bahasa tersebut dibawa dan juga dilestarikan dalam kehidupan sehari-hari di Provinsi Kepri ini, apakah memang layak atau seperti apa nih perkembangan dan juga peran dari Duta Bahasa dan dari Rizky saat ini untuk memberikan edukasi nih kepada generasi muda saat ini dalam hal melestarikan dan menjaga bahasa daerah Kepri? Benar sekali Bang Adrian. Mungkin terkait dengan bahasa-bahasa gaul yang ada di seluruh Indonesia, dan salah satu yang mungkin cukup populer saat ini adalah bahasa Jaksel yang merupakan salah satu kondisi kita mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Mungkin memang itu menjadi salah satu cara kita untuk bisa menguasai bahasa asing. Namun tentunya di sini kami sebagai Duta Bahasa berperan penting untuk menyosialisasikan bahwa penggunaan bahasa itu harus digunakan secara kontekstual. Mungkin kalau dengan teman-teman yang berada di luar daerah seperti di luar daerah Kepulauan Riau, misalkan kita memiliki teman dari Jakarta misalkan, mungkin kita bisa menggunakan bahasa Jaksel tersebut untuk berkomunikasi dengan mereka. Tetapi ketika kita kembali lagi di daerah Kepulauan Riau dan juga kita memiliki tugas untuk berbicara di ruang publik atau membuat konten kreatif terkait dengan bahasa kita di Kepulauan Riau, otomatis kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ataupun bahasa daerah kita, yakni bahasa Melayu. Oleh karena itu, penggunaan bahasa secara kontekstual itu menjadi urgensi kita saat ini, terutama untuk generasi muda. Seperti itu Bang Adrian. Dari peninjauan dan juga dari Rizky, pengetahuan dari Rizky melihat anak-anak muda sekarang ini, apakah memang mereka ini sangat masih cinta dengan bahasa daerah nih, khususnya bahasa Melayu di Kepri? Benar Bang. Untuk saat ini Rizky melihat bahwa masyarakat atau generasi muda khususnya di Kepulauan Riau masih cinta dengan bahasa Melayu, karena sejatinya alasannya seperti apa? Alasannya mungkin karena salah satu mungkin kita bisa tarik pengalaman Rizky di lingkungan kampus. Banyak sekali teman-teman Rizky yang berasal dari Kepulauan Riau juga, dari berbagai pulau, dari beragam pulau seperti Pulau Natuna, ada yang dari Karimun ataupun yang dari Lingga. Itu semuanya masih fasih dalam menggunakan bahasa Melayu dan cukup dimengerti ya, meskipun berbeda pulau meskipun mereka memiliki dialek yang cukup khas dari masing-masing daerah, namun penggunaannya masih dapat diinterpretasi dengan baik oleh teman-teman yang lain. Dan mungkin salah satu hal yang perlu didorong dari generasi muda yang juga merupakan salah satu rekan seperjuangan Rizky adalah mempromosikan bahasa daerah mereka dari dialek yang berbeda-beda tadi ke ruang digital, karena sejatinya memang cakupan pengaruh dari media digital saat ini menjadi sangat penting dalam rangka mempromosikan bahasa daerah supaya menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luar. Dan tentu tidak hanya masyarakat luar saja yang mengetahui hal ini, tetapi juga ini dapat memotivasi masyarakat yang ada di Kepulauan Riau khususnya untuk bisa mengimplementasikan bahasa daerahnya secara lebih rutin. Tadi disampaikan bahwa ruang digital ya. Nah, ruang digital ini kan umum nih, semua orang dapat melihat dari berbagai negara barangkali ya. Bahkan tentu dari Rizky ini memiliki tugas dan kewajiban nih untuk terus memberikan edukasi. Nah, dalam hal edukasi ini, apakah memang ada nih teman-teman dari Rizky dari luar daerah nih, misalnya di luar Jawa atau di luar negeri barangkali, yang cenderung ingin nih belajar berbahasa daerah Kepri? Bagaimana nih dari Rizky sendiri? Apakah ada nih teman-teman di luar sana yang memang memiliki keinginan untuk belajar bahasa daerah? Iya benar Bang, jadi salah satu mahasiswa dari luar negeri juga, khususnya dari program Dharma Siswa,
Beliau merupakan salah satu mahasiswa dari Thailand yang berkunjung ke universitas kami, umrah pada saat itu untuk menjalani program Dharma Siswa, dan beliau juga mempelajari banyak kosakata Melayu pada saat itu. Mereka mempelajari budaya Melayu terkait cara membuat kerajinan dari gonggong misalnya di Dekranasda, ataupun juga mengeksplorasi kekayaan budaya yang ada di Penyengat. Dan ketika saya juga menemani mereka untuk turut serta mengeksplorasi Pulau Penyengat, mereka sangat tertarik dengan budaya yang ada di tanah kita, Kepulauan Riau. Dan tentu saja bahasa Melayu di sini berperan penting untuk bisa menjaga budaya tersebut untuk dapat memiliki eksistensinya di dunia global, karena memang pengaruhnya sudah sampai ke mahasiswa internasional seperti itu. Jadi memang minat mereka untuk mempelajari bahasa Melayu supaya bisa berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di Kepulauan Riau maupun menjalin hubungan pertemanan dengan kami selaku mahasiswa yang ada di Kepulauan Riau juga itu sangatlah tinggi dari mahasiswa internasional tadi. Baik, nah sudah menjadi duta bahasa Kepri dari kantor bahasa Provinsi Kepri ini sampai dengan saat ini nih, apa saja yang sudah dilakukan oleh Deriski selaku duta, kegiatan-kegiatannya sampai dengan saat ini? Nah, mungkin kegiatan Rizky selama menjadi duta bahasa adalah mengimplementasikan salah satu kewajiban Rizky sebagai duta bahasa, yakni Krida Kebahasaan. Nah, Krida Kebahasaan merupakan salah satu program yang tentunya kita menunjang perkembangan literasi untuk generasi muda, dan pada saat itu supaya bisa melanjutkan program kami ke Duta Bahasa tingkat nasional, kami perlu menjalankan program untuk bisa melihat perkembangan literasi di daerah Kepulauan Riau. Dan pada saat itu kami membuat sebuah buku interaktif dan tentunya sangat inklusif pada saat itu, dan implementasinya juga sudah mewakili Provinsi Kepulauan Riau. Dan pada saat itu kami juga mendapatkan umpan balik yang cukup positif dari siswa-siswi yang kami implementasikan di sekolahnya. Jadi memang program untuk melestarikan bahasa Melayu melalui buku-buku interaktif seperti itu memang sangatlah penting untuk dilaksanakan. Dan pada saat itu memang Rizky selaku duta bahasa sudah mengimplementasikan hal tersebut, sehingga minat siswa-siswi terhadap bahasa Melayu dan juga budaya Melayu menjadi meningkat juga. Oke, luar biasa. Baik, terakhir nih Bu Titi ya, harapan dan juga motivasi nih selaku yang wakili bahasa daerah di Provinsi Kepri ini, agar bagaimana generasi muda dapat melestarikan dan menjaga bahasa daerah Kepri. Silakan sebagai motivasi dan juga closing statement nih Bu. Baik, terima kasih Bang Adrian. Jadi dari kantor bahasa berupaya terus untuk mendampingi begitu ya masyarakat Kepulauan Riau, termasuk juga generasi muda terkait upaya pelindungan bahasa Melayu sebagai bahasa daerah. Harapannya begitu ya, kita berharap bahwa kesadaran untuk memelihara bahasa daerah, bahasa Melayu itu bukan hanya sekedar menjalankan program dari kantor bahasa, tetapi kita semua bisa memiliki kesamaan sudut pandang, saling menautkan hati satu sama lain, karena di dalam bahasa daerah itu terkandung identitas dan juga kearifan lokal yang luar biasa. Kalau bukan kita yang menyelamatkan dan melestarikan bahasa daerah, maka generasi selanjutnya sangat mungkin untuk tidak mengenal identitas Melayu, begitu ya. Jadi identitas Melayu tidak hanya terbangun dari pakaian Melayu, tetapi juga dari bahasa Melayu. Begitu. Baik, closing statement terakhir dari Rizky nih mengenai tentang bagaimana generasi muda mewakili generasi muda untuk menjaga dan melestarikan bahasa daerah Kepri. Silakan, Rizky. Baik, Bang Adrian, mungkin ada dua yang Rizky ingin sampaikan. Yang pertama adalah penggunaan bahasa yang kontekstual. Kita harus mengutamakan bahasa Indonesia, tetapi kita juga tidak melupakan bahasa daerah kita yang ada di Kepulauan Riau, yakni bahasa Melayu. Gunakanlah bahasa Melayu di dalam kehidupan
kehidupan sehari-hari tanpa perlu ada rasa malu, karena sesungguhnya dengan kita bisa berbahasa Melayu inilah yang membuat identitas kita menjadi terlihat. Dan juga yang kedua adalah mempromosikan bahasa Melayu kita secara bangga ke ruang digital. Karena ketika kita memang ingin mempromosikan bahasa Melayu, tentunya kita harus memanfaatkan kesempatan yang ada saat ini, yakni dunia digital yang semakin berkembang. Dan tentu dengan promosi di dunia digital yang gencar oleh generasi muda, ini juga dapat memotivasi seluruh kalangan masyarakat dari Kepulauan Riau ataupun dari daerah yang lain untuk mengetahui eksistensi kita seperti itu. Baik, luar biasa. Pendengar dan pemirsa RRI Tanjung Pinang dan juga RRI Digital di mana saja berada, tuntas sudah podcast Kawan Celoteh kita untuk hari ini dengan topik menjaga dan lestarikan bahasa daerah bersama Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih Bu Titi dan juga Deriski Kurniawan sudah menjadi kawan celoteh kita untuk podcast kali ini. Selamat buat Deriski ya, sudah menjadi Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau. Pendengar, demikianlah jumpa kita di podcast Kawan Celoteh untuk hari ini. RRI terus mengudara untuk Indonesia.